siapa yang belum sarapan pagi ini? Maksudnya yang belum sarapan nanti supaya diberikan sarapan. Berarti kalau ada yang angkat tangan, berarti semua sudah. Apakah anak bapak semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya baik. Untuk mengawali dan mengambil keberkahan dari kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak meminta salah seorang di antara kalian ini si Depa ya, untuk memimpin doa. Seluruhnya siap, bro. Sebelum melakukan aktivitas, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Diberikan pemahaman wa amalan sholihan, juga diberikan kita kekuatan untuk melaksanakan amal ibadah atau amal sholeh. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal. Baik, agar kita lebih bersemangat lagi pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi bersama dulu. Coba seluruh anak-anak semuanya berdiri. Lagu yang mau kita sampaikan pagi ini yaitu ya sebagai dirjen. Ada supaya lebih semangat mungkin. Supaya lebih semangat, ada dirjennya. Lagu apa kira-kira? Garuda, ya, lagu Garuda Pancasila aja ya. Hafal semuanya? Mantap. Ya, baik. Kepada Bapak silakan. Ya, terima kasih kepada kami yang sudah bersedia menjadi dirjen dan persilakan untuk duduk kembali. Luar biasa ya, ternyata suara-suara Bapak ini mantap-mantap. Berarti ini ada juga yang bakal yang penyanyi semua.
Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran Bapak sekalian. Nanti yang hadir ya dijawab ya, kalau Bapak panggil namanya hadir. Yang tidak hadir sampaikan. Oh, temannya kalau ada yang tidak hadir nanti sampaikan. Baik, ya. Agustina. Oh, bukan Agustina rupanya, Agustiana. Amelia Sapitri. Hadir Pak. Anggun Sintaningsi. Hadir Pak. Eva Anggara Putra. Hadir Pak. Dila Alfiza Andriani. Hadir Pak. Eci Rizka Habibah. Hadir Pak. Indah Rahma Lydia. Hadir Pak. Indra Wijaya. Sudah hadir ya. Mona Lisa Adelia. Hadir Pak. Nurul Ainil Siregar. Paulina Gija. Hadir Pak. Reno Sastria. Saya Pak. Rizka Febriani. Hadir Pak. Sawal Hasibuan. Hadir Pak. Cynthia Rusdayanti. Hadir Pak. Teman-teman. Oh, iya. Sri Mirwati. Hadir Pak. Ya. Kemudian Suci Handayani. Ya, hadir. Sujianto. Hadir Pak. Sahrida. Hadir Pak. Teguh. Saya Pak. Tio Bayu Nugraha. Hadir Pak. Pia Rizka. Widya Andriani. Hadir Pak. Witria Amanda. Hadir. Yanti Rusmadi. Yuda Pratama. Hadir Pak. Wulan Sari. Hadir Pak. Tadi yang gak hadir si Indra Wijaya. Siapa yang paling dekat rumahnya dengan si Indra Wijaya? Ada kira-kira kabar kenapa dia tidak hadir hari ini? Ada barangkali mungkin menyampaikan pesan Sakit ya Pak. sakit ya? Pak. Ya kalau dia sakit mudah-mudahan nanti dia ya mari kita doakan teman kita supaya diberikan kesehatan. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang materi Pancasila dengan subtema penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di minggu yang lalu, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas juga tentang Pancasila ini berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai Dasar negara. ya. Di minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana para tokoh-tokoh pendahulu kita merumuskan Pancasila sampai kepada tingkat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan Bapak untuk hari ini, mengingat kembali pelajaran yang lalu, kira-kira apa yang dimaksud atau apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara? Wah, ingat-ingat lagi. Pancasila sebagai dasar negara. Coba ada yang masih ingat? Coba siapa yang masih ingat di antara anak-anak sekalian? Saya Pak. Ya, boleh. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar dalam menata negara menjadi berdaulat dan merdeka. Iya, sebagai dasar untuk mengatur atau menentukan ya. Ya, yang lain masih ada yang ingat pelajaran yang lalu?
Ideologi Negara bagi Indonesia. negara bagi Indonesia. Selain itu apa lagi? Makna daripada Pancasila sebagai dasar negara? Saya Pak, Ya, sebagai dasar dalam mengarahkan kehidupan sehari-hari. sebagai dasar untuk mengarahkan ya sikap kita bagaimana melaksanakan kehidupan sehari-hari. Yang lain, ini dari kelompok ini belum ada yang menjawab. Saya Pak, Iya, Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Oh, mantap, mantap, mantap. Jadi artinya apa? Dari kegiatan pagi ini, Bapak bisa simpulkan apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Ternyata seluruhnya sudah anak-anak Bapak semuanya pahami. Tentu pada pembelajaran hari ini masih terkait dengan pembelajaran pada minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang makna Pancasila, tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai, khusus kegiatan untuk hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara dengan baik. Nah, ini dari uraian yang tadi saya kira sudah mewakili ketercapaian kita terhadap tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi negara dengan baik. Selanjutnya, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan sosial. Nilai apa yang terkandung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Atau apa lagi? Ya, memandang manusia itu setara atau tidak membedakan berkenaan dengan hak antara laki-laki dan perempuan. Kalau sekarang bahasanya persamaan apa? Persamaan gender. Artinya yang laki-laki boleh jadi caleg, perempuan juga boleh jadi caleg. Kalau itu. Ya, jadi berarti kita juga sudah memahami tentang nilai-nilai positif dari Pancasila. Kalau begitu, setelah kita semua mengerti dan setelah rakyat Indonesia hari ini memahami tentang nilai yang ada pada Pancasila, pertanyaan Bapak, apakah masih ada pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila itu? Masih ada. Dari kelompok berapa ini? Dari kelompok satu. Kira-kira apa lagi selain daripada maraknya narkoba, apa yang bisa kalian tangkap dari kegiatan itu? Narkoba dan minuman keras sangat meresahkan masyarakat. Narkoba dan minuman keras sangat meresahkan masyarakat. Jadi nampak ada polisi juga di situ. Kira-kira selain itu apa lagi? Polisi dan pemerintah berupaya memberantas narkoba dan minuman keras. Iya, jadi di dalam kegiatan itu, dalam kegiatan video tadi menggambarkan bahwa polisi dan pamongperannya itu yang melaksanakan upaya untuk memberantas narkoba. Kalau begitu kita memperhatikan di TV, di barangkali di media sosial seperti YouTube dan sebagainya, pasti banyak juga terjadi tentang pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita melihat di lingkungan kita ada nggak pelanggaran-pelanggaran seperti itu? Ada. Ya. Lalu kalau kita kaitkan ini tadi
Video yang kita tonton tadi kita kaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira menyangkut sila yang keberapa yang dilanggar? Kalau orang misalnya melakukan melakukan sabu-sabu, lalu minuman keras, mabuk, atau melakukan pelacuran. Kira-kira yang seperti ini sila yang mana itu yang dia langgar? Sila yang ketuhanan yang maha esa. Apakah dari sila yang pertama itu kita kan dianjurkan atau diarahkan agar kita taat terhadap Tuhan? Ya, berdasarkan tentu kitab suci ya, tiap agama memiliki kitab suci yang seluruhnya itu melarang agar supaya jangan minum minuman keras. Ya, baik. Nah, berarti sudah paham. Sudah paham ya sampai di situ Bapak sekalian? Paham. Maka karena kita sudah mengerti untuk memilah atau mengidentifikasi tentang permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai Pancasila ini, maka selanjutnya kita akan menuangkan pemahaman kita ini atau memperdalam pemahaman kita ini dengan membuat satu proyek. Proyek ini kita sebut dengan proyek pembuatan clipping. Pembuatan clipping. Jadi kita lihat langkah-langkah dalam pembuatan clipping ini. Yang pertama kita harus menyiapkan koran. Nah, tentu media sebelum menyiapkan koran kita siapkan dulu apa kira-kira alatnya yang mau kita buat. Misalnya gunting, ya ada guntingnya? Kemudian ada kertas HPS, kemudian ada kertas deru, ada kertas sampul, ya plastik sampulnya, dan ada juga koran. Lalu bagaimana kita melaksanakan proyek ini? Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca koran itu, ya, dibaca korannya terlebih dahulu. Lalu kita akan melihat ya terkait dengan pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Setelah kita temukan nanti berita yang terkait dengan pelanggaran nilai Pancasila, lalu berita tersebut kita gunting. Tentu yang digunting pinggirnya, jangan tengahnya, kita tidak terbaca. Kita gunting pinggirnya, ya. Setelah kita gunting, lalu berita tersebut kita tempelkan di atas kertas HPS. Tempelkan di sana sekurang-kurangnya tiga saja berita, yang kalau lebih bisa lebih dari 3 bagus. Tapi kalau misalkan hanya dapat 3 mantap. Jadi sekurang-kurangnya 3 berita terkait pelanggaran nilai-nilai Pancasila. Setelah ditempelkan nanti kemudian lembaran-lembaran itu disusun. Lembaran-lembaran itu disusun menjadi satu, lalu dihektar ya, dihektar dengan menggunakan kertas jeruk dan plastik sampulnya. Kemudian proyeknya selesai. Ada yang kurang? 1 hari, 10 menit, 20 menit. Oke lah, sekarang beginilah ya, Bapak.
saja yang dilaksanakan. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Nama saya Paulina Giza. Nama saya Syamida. Nama saya Widya Andriani. Perkenalkan, nama saya Amelia Syafitri. Nama saya Amelia Sintaningsih. Ya, untuk mempersingkat waktu judulnya saja ya, baru sedikit paparan ya. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Di sini kami akan mempresentasikan hasil klinik kami yang akan dibacakan oleh teman kami Paulina Giza. Di sini saya akan membacakan hasil klinik dari kelompok 2, yaitu tentang seorang ayah dilakukan hilir tega setubuhi anak kandung. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari berita tersebut adalah seorang ayah seharusnya menjadi figur pendidik, pemelihara dan pelindung bagi keluarga. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di dalam rumah tangga. Berita di atas tersebut termasuk ke dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nama saya Widya Andriani. Perkenalkan, nama saya Amelia Syafitri. Nama saya Amelia Sintaningsih. Ya, untuk mempersingkat waktu judulnya saja ya, baru sedikit paparan ya. Pertanyaan dari Rizka. Pelecehan seksual memberi dampak buruk terutama bagi korban. Beberapa diantaranya depresi, trauma, luka fisik, meningkatkan resiko hipertensi, serta penyakit jantung, gangguan tidur, juga percobaan bunuh diri. Sekian jawaban dari saya. Saja ya, satu berita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan proyek kami. Saya Rizka Febrian dan rekan saya Melisa Widya dan saya Dewi. Saya Indah Rahmaditya. Perkenalkan, nama saya Agustin. Proyek pertama akan dibacakan dengan Melisa Widya. Saya Indah Rahmaditya. Perkenalkan, nama saya Agustin. Proyek pertama akan dibacakan dengan Melisa Widya. Geografi Indonesia, ekonomi, agrikultur, kebudayaan, Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, sebagai kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu seluruhnya sudah baik untuk kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan. Maka untuk itu menjadi catatan bagi kita agar kita sebagai pelajar, sebagai generasi penerus bangsa ini mampu nantinya menjadi contoh, menjadi contoh di kalangan masyarakat, bahkan mampu menjadi seseorang yang bisa mengajak masyarakat untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, kalau Bapak menanyakan kelompok 4, kira-kira dari pembelajaran keterkaitan
Waktunya 5 menit ya. Sudah habis ya. Baik, silakan. Ya, kelompok 3. Anak-anak Bapak sekalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menurut kalian menyenangkan atau bagaimana? Apakah kalian sudah paham terhadap apa yang kita pelajari hari ini? Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita doakan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita nanti akan bertemu di lain kesempatan.